Salam anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Bunda Kismi. Semuanya sehat? Bu Kismi harap semuanya sehat dan penuh sukacita. Walaupun di rumah kita mau belajar bersama di rumah-rumah. Nah, sebelum belajar kita mau berdoa dulu. Duduk tertib, mata ditutup, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau selalu berkati kami dengan hati yang sukacita. Dan sebentar lagi kami bersama-sama belajar walaupun di rumah-rumah. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan berikan ketaatan di dalam kami mendengarkan dan melihat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu perumpamaan seorang penabur. Pagi-pagi seorang penabur datang membawa ke sawah membawa biji. Terus mau ditabur. Ternyata waktu menabur ada jenis 4 tanah. Yang pertama, benih jatuh di pinggiran jalan. Akhirnya datanglah burung-burung, dipatuki dan dimakan habis, tidak bisa bertumbuh. Yang kedua, jatuh di bebatuan tanah tapi banyak batunya. Bisa bertumbuh, akarnya tidak kuat, datanglah matahari, layu dan menjadi kering, juga tidak bertumbuh. Yang ketiga, jatuh di semak duri. Bisa bertumbuh tetapi terhimpit oleh duri-duri yang ada di sekelilingnya, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh dan akhirnya mati. Yang keempat, jatuh di tanah yang subur, banyak airnya, sehingga biji tadi bisa bertumbuh seperti ini. Subur, menyenangkan. Nah, tumbuhannya subur sehingga semakin hari semakin berkembang. Setelah berkembang berbuah 3 kali lipat, 6 kali lipat, 10 kali lipat sampai 100. Wah, senang enggak si penabur tadi? Senang, karena ada benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga biji tadi bisa bertumbuh dengan baiknya dan berbuah banyak. Nah, anak-anak, firman Tuhan itu menggambarkan dan mengingatkan pada kita, karena apa? Biji tadi yang dimaksud adalah biji firman Tuhan. Tanah tadi yang dimaksud adalah hati kita. Apakah hati kita itu 4 macam? Ada yang keras, ada yang baik untuk ditaburi firman. Tadi yang pertama, ingat, benih yang jatuh di jalan, dipatoki burung-burung sehingga habislah, seperti firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita datang sekolah minggu, datang ke komsel, tetapi tidak memperhatikan firman Tuhan. Cuma gojek sama temennya, rame, main HP, sehingga firman Tuhan itu diambil oleh si jahat. Nah, si jahat itu siapa? Si iblis. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa, tidak tahu firman Tuhan. Nah, yang kedua, jatuh di bebatuan yang ada tanahnya cuma sedikit. Itu seperti kita datang ke komsel atau ke sekolah minggu, mendengarkan firman tetapi tidak dipelajari, tidak direnungkan, tidak diingat-ingat. Karena apa? Tidak suka membaca firman, tidak suka berdoa, malas ke sekolah minggu, malas komsel,
komsel. Kalau diingatkan orang tua, ayo komsel, ayo sekolah minggu, males, tidur aja enak, ndak usah sekolah minggu, untuk apa? Nah, itu seperti biji yang jatuh di bebatuan. Yang ketiga, biji yang jatuh di semak duri. Nah, seperti hati kita. Dengar firman Tuhan waktu di gereja maupun ke sekolah minggu, tidak percaya, tidak meyakini kalau firman Tuhan itu bisa mengubah karakter kita. Kalau firman Tuhan itu bagus buat pertumbuhan iman kita, tidak percaya. Justru malah apa yang seperti tadi yang pertama, suka main HP, gojek sama temennya. Nah, itu namanya apa? Tidak memperhatikan firman Tuhan, malah cari senangnya sendiri. Nah, itu biji yang jatuh di semak duri. Jadi firmannya hilang, entah kemana, tidak tahu. Cuma datang bekerja datang, tapi tidak tahu firmannya. Nah, itu yang ketiga tadi toh. Ya. Tapi tanah yang terakhir tadi, tanah yang subur, hati kita yang lemah lembut, hati kita yang mau dibentuk, hati kita yang mau mendengarkan firman, yang taat, yang mau bertumbuh seperti pohon tadi yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah, semakin hari buahnya semakin lebat. Firman Tuhan yang disampaikan kakak pembina di komsel maupun di sekolah minggu harus kita lakukan. Kalau kita punya hati yang lemah lembut, seperti biji yang jatuh di tanah yang subur, sehingga hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Yang dulunya suka bohong, tidak suka bohong lagi. Yang dulunya suka gojek kalau ke sekolah minggu, tidak gojek lagi, memperhatikan. Yang dulunya suka nyubiti temennya, berubah, tidak suka nyubiti tapi mengasihi. Yang dulunya suka nangis, berkurang nangisnya. Karena apa? Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, karena merasa hatinya lemah lembut, seperti tanah yang ditaburi firman Tuhan, biji yang terakhir tadi. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu berguna buat kita. Makanya mari kita terus menjadi tanah yang subur untuk menerima biji firman Tuhan. Biarpun kalian masih kecil, tapi belajar sedikit demi sedikit merespon firman Tuhan. Kalau di sekolah minggu ya duduk tertib, siapkan hati, duduknya yang bagus, untuk siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya apa? Hidup kita diubahkan, hidup kita menjadi berkat banyak orang, hidup kita berbuah dan buah itu bisa dirasakan banyak orang. Nah, setelah firman Tuhan hari ini begitu indah buat kita, untuk membentuk karakter kita, untuk mengingatkan kita supaya kita selalu melakukan yang terbaik buat kita dan buat orang lain, terutama buat Tuhan yang ada di surga. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini cukup sekian, tetapi sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa, duduk tertib, duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah berfirman buat kami. Biarlah firman ini menjadikan benih yang indah di dalam hidup kami, sehingga kami bisa membuahkan karakter-karakter yang menyenangkan
Engkau dan juga menyenangkan kedua orang tua kami. Berkati kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan komentar, subscribe di sini, share ke teman-teman yang lainnya, juga ke media sosial. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.